Belakangan ini kami menerima keluhan dari beberapa teman-teman pengguna Mikrotik yang sebelumnya itu menggunakan router OS versi 6 dan ingin upgrade ke router OS versi 7. Mereka mengeluhkan bahwa menu wireless yang ada di router yang ada interface wirelessnya itu hilang. Nah, bagaimana solusinya? Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jika teman-teman menggunakan router Mikrotik yang default firmware-nya itu menggunakan router OS versi 6 dan teman-teman ingin melakukan upgrade ke router OS versi 7, itu silahkan dilihat di sistem package-nya, di menu sistem package. Nah, jika teman-teman lihat di router OS versi 6, itu ada beberapa package yang itu disebut dengan main package. Sedangkan untuk router OS versi 7 hanya ada satu package, yaitu router OS. Nah, inilah yang menyebabkan menu wireless yang ada di router teman-teman itu hilang. Nah, bagaimana cara untuk memunculkan kembali? Nah, teman-teman silahkan download extra package-nya terlebih dahulu di halaman mikrotik.com/download. Di sini saya sudah memiliki contoh beberapa router dengan masing-masing router ini memiliki arsitektur yang berbeda. Contohnya nanti di sini ada router hub AC LED yang menggunakan arsitektur MIPS B. Ada juga nanti untuk SXT SQ ini dia menggunakan ARM. Sedangkan yang terakhir ini saya menggunakan hub AX yang menggunakan arsitektur ARM64. Nah, sebagai contoh saya ingin melakukan upgrade pada perangkat hub AC LED yang menggunakan arsitektur MIPS B. Di sini saya sudah colokkan di Ether 2, saya ingin remote routernya. Nah, secara default si hub AC LED ini dia menggunakan router OS versi 6. Saat ini menggunakan router OS versi 648.6. Di sini sudah ada interface wireless-nya juga. Interface-nya juga terlihat. Nah, coba sekarang kita lihat dulu di sistem package-nya. Nah, di sini ketika kita menggunakan router OS versi 6, itu ada yang namanya main package. Nah, main package ini ada beberapa package yang sudah terinstall secara default. Contohnya wireless, sistem, security, routing, dan lain-lain. Nah, coba kalau kita update atau kita upgrade ke router OS versi 7. Nah, sebelumnya saya di sini sudah menyiapkan untuk filenya, untuk file NPK-nya. Nah, tinggal nanti saya akan drag and drop ke router hub AC LED saya. Di sini saya sudah menyiapkan NPK dengan router OS versi 7.14.1. Kita drag and drop di sini. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini proses uploadnya, drag and dropnya sudah selesai, tinggal kita reboot saja untuk routernya. Nah, di sini routernya sudah berhasil reboot, dan kalau dilihat di sini si hub AC LED ini versi router OS-nya sudah berubah ke 7.14.1. Coba kita remote. Nah, jika dilihat di menu pada menu sisi kiri ini, itu untuk menu wireless-nya hilang. Coba kita cek kembali di menu interface. Di menu interface-nya pun hanya interface Ethernet yang terbaca. Sedangkan untuk
interface wirelessnya atau WLAN-nya itu tidak terbaca. Nah, coba kita cek kembali di menu System, Package. Nah, di sini hanya ada package router OS. Nah, di router OS versi 7 ini, jika teman-teman mengalami hal menu wirelessnya itu hilang, silakan tambahkan package wireless. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan untuk package-nya sendiri. Saya sudah download package untuk all package-nya atau extra package-nya arsitektur MIPS-B. Di sini ada package yang namanya wireless.npk. Nah, pastikan teman-teman jika ingin mendownload extra package-nya ini, untuk versinya silahkan disesuaikan dengan yang sudah terinstall di routernya. Di sini saya sudah download extra package-nya yang 7.14.1. Kita drag and drop lagi, kemudian kita tunggu sampai selesai di-upload untuk file NPK-nya, kemudian kita reboot kembali. Tunggu sampai routernya menyala. Nah, di sini routernya sudah hidup kembali. Kita coba remote lagi. Nah, jika kita lihat pada router OS yang sudah kita tambahkan package wireless tadi, di sini menu wirelessnya akan muncul kembali. Nah, coba kita lihat dulu di menu wireless. Nah, di sini untuk interface WLAN-nya sudah terbaca. Nah, oke. Berarti untuk router OS dengan arsitektur MIPS-B sudah berhasil kita tambahkan untuk package-nya. Kita akan berganti ke router OS dengan arsitektur lain. Di sini saya sudah siapkan untuk perangkatnya, yaitu perangkat yang menggunakan, ini perangkat baris outdoor yang menggunakan arsitektur ARM. Saya akan nyalakan dulu. Nah, saat ini router SXT ini menggunakan router OS versi 648.6. Coba kita remote. Nah, di sini kita coba lihat masih ada menu wireless-nya dan wireless-nya pun juga terbaca. Coba kita lihat untuk sistem package-nya. Sistem package. Di sini juga masih ada package-nya seperti halnya yang HubAS Highlight tadi yang menggunakan MIPS-B, karena ini sama tadi menggunakan router OS versi 6 juga. Nah, sekarang kita akan coba upgrade ke router OS versi 7.12 terlebih dahulu. Nah, saat ini untuk router OS.npk-nya sudah berhasil kita upload di menu file. Sekarang akan kita lakukan reboot. Tunggu prosesnya sampai selesai dan pastikan router OS-nya sudah berubah ke router OS versi 7.12.1. Nah, untuk saat ini router SXT sudah berhasil kita upgrade ke router OS versi 7.12.1. Coba kita remote. Nah, di sini berbeda dengan ketika tadi kita upgrade dari router OS versi 6 ke router OS versi 7 di arsitektur MIPS-B. Kalau di arsitektur ARM ini,
ini ketika kita upgrade, ini ada wireless-nya. Tapi ini saya upgrade ke router OS versi 7.12.1. Nah, di router OS versi 17.12.1 ini, ketika teman-teman upgrade router OS dari versi 6 ke router OS versi 7 menggunakan ARM ini tadi, ini untuk interface wireless-nya masih ada. Ketika kita lihat di sistem package-nya, itu juga hanya ada package router OS saja. Nah, coba kita upgrade lagi. Yang sebelumnya ini menggunakan router OS versi 7.12.1, sekarang kita upgrade ke 7.14.1. Untuk saat ini, router OS 7.14.1 ini merupakan arsitektur paling baru. Coba kita upgrade lagi. Nah, saat ini file.npk-nya sudah berhasil di-upload. Coba kita upgrade lagi, kita sistem reboot dan tunggu sampai versinya ini ke 7.14.1. Saat ini untuk routernya sudah berhasil kita upgrade ke 7.14.1. Sekarang kita remote lagi. Nah, ketika teman-teman lihat di menu sebelah kiri ini tidak ada menu wireless-nya. Coba kita cek kembali di menu interface. Di sini pun untuk interface wireless-nya atau WLAN-nya itu tidak terdeteksi. Nah, di router OS versi 7.13 ke atas, kita diminta untuk menambahkan paket wireless secara terpisah. Nah, ini perbedaan ketika kita menggunakan router OS versi 7.13 ke atas, itu harus menambahkan package tersendiri. Tapi untuk 7.13 ke bawah, itu kita sudah diinstal untuk package wireless-nya. Nah, coba kita akan tambahkan package. Di sini sebelumnya saya juga sudah download untuk extra package-nya untuk arsitektur ARM. Nah, tapi ada perbedaan lagi ketika kita menggunakan arsitektur ARM ini. Untuk wireless ini kita bisa menggunakan dua package. Karena router saya masih menggunakan wireless AC, itu bisa kita tambahkan package wireless atau WiFi Kikom AC. Nah, apa perbedaannya? Kita akan melakukan instalasi keduanya supaya teman-teman tahu untuk perbedaannya. Nah, kita yang pertama kali akan install adalah yang wireless. Kita drag and drop kembali sampai pastikan filenya benar-benar terupload. Nah, kalau sudah kita reboot. Baik, saat ini routernya sudah menyala kembali. Kita coba remote lagi. Nah, jika teman-teman lihat di sebelah kiri ini sudah ada menu wireless-nya. Setelah kita tambahkan package untuk wireless-nya. Coba kita buka untuk menu wireless-nya. Di sini juga sudah ada interface WLAN 1 atau interface wireless-nya. Jika teman-teman lihat juga untuk tampilan menu-menunya itu seperti kayak teman-teman install router OS versi 6. Ada access list, ada registration, ada security profile, dan lain-lain. Nah, saya tadi sebelumnya sudah menyebutkan teman-teman bisa install
package wireless ataupun Qikom AC. Nah, jika saya lihat di helpnya Mikrotik untuk install wireless atau Qikom AC ini teman-teman bisa dilakukan secara tidak bersamaan. Contohnya ketika teman-teman ingin menggunakan wireless, maka untuk Qikom AC-nya itu tidak bisa digunakan. Begitupun juga sebaliknya, jika Qikom AC yang teman-teman gunakan sebelumnya, maka wireless-nya juga tidak bisa digunakan. Maka teman-teman mau nggak mau harus di-uninstall salah satunya. Di sini juga disebutkan opsional untuk penggunaan WiFi Qikom AC ini. Nah, WiFi Qikom AC ini muncul setelah router OS versi 7.13. Jadi di bawah versi 7.13 ini belum muncul. Kayak seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya menggunakan router OS 7.12.1. Nah, selanjutnya saya akan coba uninstall untuk paket wireless-nya, supaya teman-teman tahu perbedaannya seperti apa jika teman-teman menginstal package wireless sama teman-teman menginstal package WiFi Qikom AC. Coba saya uninstall terlebih dahulu untuk wireless-nya. Saya reboot kembali. Nah, routernya sudah hidup kembali. Saya akan coba remote lagi. Untuk paket wireless-nya sudah teruninstall. Nah, selanjutnya saya akan coba menginstal paket WiFi Qikom AC. Untuk paket WiFi Qikom AC-nya sudah berhasil terupload. Saya akan coba reboot kembali routernya. Nah, saat ini routernya sudah hidup kembali. Kita coba remote lagi. Nah, setelah saya menambahkan package WiFi Qikom AC itu coba kita cek di menu interface. Nah, jika kita lihat di menu interface ada interface yaitu WiFi 1. WiFi 1 ini adalah interface wireless. Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Ketika kita menginstal package wireless dan WiFi Qikom AC, perbedaannya adalah di interface ini ketika teman-teman menginstal wireless berarti interface-nya terbaca WLAN 1. Jika teman-teman menginstal package WiFi Qikom AC, maka interface-nya terbaca WiFi 1. Nah, selain di menu interface ini, teman-teman juga bisa lihat interface-nya ini di menu Wi-Fi. Di menu Wi-Fi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk perbedaan tampilan untuk melakukan konfigurasi. Di sini teman-teman jika ingin melakukan konfigurasi, kayak halnya teman-teman melakukan konfigurasi di Capsman. Tapi untuk yang wireless tadi, secara reguler tampilannya akan seperti pada ketika teman-teman menggunakan router OS versi 6. Nanti di sini perbedaannya untuk WiFi Qikom AC dan wireless. Jadi teman-teman enak pakai yang mana? Nah, silahkan dipilih untuk penentukan package-nya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menginstal di wireless di arsitektur MIPS-B dan arsitektur ARM yang secara default firmware
pada kedua router tersebut menggunakan router OS versi 6. Nah, selanjutnya saya akan melakukan upgrade. Kalau router yang satu ini memang defaultnya itu sudah menggunakan firmware di router OS versi 7 dan tidak bisa di downgrade ke router OS versi 6. Saya akan coba remote routernya. Saya akan pindahkan. Nah, selanjutnya saya akan remote router hub AX saya ini. Nah, router ini sebelumnya menggunakan router OS 7.12.1. Nah, di router OS 7.12.1 ini, interface wirelessnya masih ada di menu wireless. Nah, di sini ada dua interface, yaitu WiFi 1 dan WiFi 2, atau katakanlah kalau sebelumnya di router OS versi 6 itu WLAN 1, WLAN 2. Untuk tampilan konfigurasinya, dia itu seperti kalau sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, itu kayak kita install WiFi Qcom AC, atau menu tampilan settingannya itu kayak kita setting Capsman. Nah, ada security, ada datapad, dan lain-lain. Coba kita lihat untuk package-nya. Secara default atau secara bawaan, jika teman-teman beli perangkat router yang sudah ada WiFi AX-nya, biasanya sudah terinstall router OS dan WiFi Wave 2. Nah, ini karena kita masih menggunakan router OS 7.12.1, maka package yang diinstal adalah WiFi Wave 2. Nah, coba kita upgrade ke versi router OS terbaru, yaitu 7.14.1. Apakah ada perbedaan? Ini juga sudah saya siapkan untuk package-nya. Tinggal kita drag and drop aja. Tunggu sampai selesai. Nah, langsung kita reboot saja untuk routernya. Tunggu sampai routernya benar-benar hidup dan kita remote kembali. Nah, saat ini router saya sudah hidup kembali dan di sini untuk versinya sudah berubah ke versi 7.14.1. Coba kita remote kembali. Kita coba lihat di sistem package. Ketika kita sudah upgrade ke router OS versi 7.14.1 yang sebelumnya tadi menggunakan router OS 7.12.1, ini untuk package WiFi Wave 2-nya itu sudah hilang. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk router OS di atas router OS versi 7.13, package-nya sudah dipisah. Nah, coba kita lihat di interface. Interface di sini memang ada untuk interface WiFi 1 dan WiFi 2-nya. Kita hidupkan pun juga bisa. Tapi kalau kita lihat di menu WiFi di sini, coba kita buka. Kita coba pilih untuk channelnya. Kita akan coba melakukan pemilihan band. Nah, ketika kita melakukan pemilihan band, maka di sini untuk frekuensinya tidak terdeteksi sama sekali. Biasanya untuk pemilihan band ini akan muncul kita akan menggunakan wireless, menggunakan standar apa, contohnya AC, B, G atau N, atau bahkan sampai yang terbaru ini AX. Karena ini router saya hub AX3 ini sudah
support untuk WiFi AX. Maka seharusnya di sini muncul juga untuk bandnya. Nah, karena di sini belum muncul, kita harus melakukan penambahan package, yaitu WiFi Keycom. Nah, ibaratnya itu kita habis install ulang laptop, itu driver-driver seperti mousepad ataupun layar ataupun keyboard itu belum terinstall. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Kalau di router OS berarti ketika bandnya tidak muncul, ini berarti kita kurang untuk penambahan drivernya. Maka kita harus menambahkan package yang namanya WiFi Keycom kalau di router OS ini. Sebelumnya sudah saya siapkan juga untuk all package-nya yang ARM64. Nah, di sini tinggal kita tambahkan untuk paket WiFi Keycom. Nah, kalau saat ini kita sudah berhasil untuk menambahkan paket WiFi Keycom. Nah, kita sudah berhasil upload file NPK-nya, kita akan melakukan reboot kembali. Nah, saat ini routernya sudah berhasil hidup kembali. Coba kita remote. Nah, ini sudah berhasil kita remote. Coba kita cek di sistem package. Kita sudah berhasil untuk menambahkan package WiFi Keycom. Nah, sebelum kita tambahkan WiFi Keycom tadi, kita tidak bisa konfigurasi bandnya. Contohnya tadi saya konfigurasi untuk bandnya. Nah, sekarang saya akan melakukan konfigurasi bandnya atau standar wirelessnya. Ingin kita setting menggunakan standar wireless apa. Nah, saat ini untuk standar wirelessnya atau bandnya itu sudah muncul. Kita ingin menggunakan WiFi A, AN, AC atau bahkan AX karena perangkat ini sudah support AX. Nah, setelah berhasil kita konfigurasi, maka router sudah siap untuk digunakan. Kita sudah bisa membuat access point atau kita ingin menggunakan wireless kita sebagai penerima atau sebagai station. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika menu wireless yang ada di router teman-teman itu hilang. Nah, silahkan seperti yang sudah kita lakukan tadi untuk kita upgrade dari router OS versi 6 ke router OS versi 7 di MIPS B, silahkan teman-teman tambahkan package-nya. Kemudian untuk yang ARM tadi, untuk yang SXT tadi, teman-teman bisa tambahkan atau teman-teman ingin menggunakan wireless atau WiFi Keycom AC. Jadi teman-teman harus pilih salah satu. Tapi jika tidak muncul, tetap teman-teman harus menambahkan package-nya. Nah, untuk yang teman-teman di router teman-teman itu memang defaultnya itu sudah router OS versi 7, contohnya yang sudah saya pakai tadi adalah Hub AX3. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan saja untuk package WiFi Keycom-nya atau driver wireless-nya jika teman-teman menggunakan router OS versi 7.13 ke atas. Nah, maka silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan di router teman-teman. Nah, cukup sekian video kali ini. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan perangkat router mikrotik ataupun perangkat jaringan lainnya, teman-teman bisa kunjungi website kami yaitu citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Nah, jangan lupa bagi teman-teman silahkan like dan share video ini supaya bermanfaat bagi yang lain. Dan jangan lupa silahkan teman-teman subscribe channel Mikrotik Indonesia Citraweb. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.
Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Berkan ke router S versi 7 itu barang. Belakangan ini kami mendapat keluh kesah ya untuk menggunakan firmware router S versi 6. Apa? Firmware. Bener aku, firmware. Jika teman-teman menggunakan router Microtik yang default nanti menu-menunya itu menu standar ini saya sudah berhasil hilang momenku dikacek web, hilang tau momenku Fat. Apa yang belibet ya tadinya menu wireless di router temen. Nah cukup sekian video. Yuk kesimpulan saiki pisan ngono kuwi lho kan.